Baik, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang ada di Jemaat Lumajang dan juga Tunjung Rejo. Senang sekali sahabat, hari ini kita boleh bertemu walaupun via online, kita boleh ibadah sama-sama. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, kita semua merasakan berkat Tuhan, indahnya, nikmatnya hari Sabat yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Saya berdoa semoga saudara semua sehat-sehat dalam keadaan yang baik yang penuh dengan sukacita. Beberapa hari yang lalu Pendeta Daniel menghubungi saya, apakah boleh melayani khotbah di Lumajang dan juga di Tunjung Rejo, dan puji Tuhan kita boleh bertemu saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya tahu Pendeta Daniel masih dalam keadaan yang kurang sehat, tapi mudah-mudahan di hari Sabat ketika kita mendengar video ini, saya percaya semoga keadaan Pendeta Daniel boleh lebih baik. Kita selalu berdoa untuk kesembuhan daripada Pendeta Daniel. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, di Sabat hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita sekali lagi untuk tunduk kepala. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih berkat Tuhan yang kami rasakan. Terlebih di hari Sabat ini, kami boleh sama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah urapan Roh Kudus dari sorga menjadi bagian kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga kepada seluruh jemaat yang mendengarkan. Agar firman ini berkuasa, mengubahkan hati dan jiwa kami. Kami hidup dekat dan setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa pikiran kita pada sebuah cerita dari seorang tokoh yang ada di Alkitab. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah sering mungkin mendengar cerita ini. Seseorang tokoh ini sudah, bahkan mungkin dari anak-anak kita sudah pernah dengar ceritanya. Tapi mudah-mudahan Sabat hari ini kita boleh dapat pelajaran yang baru dari firman Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Bila Bapak Ibu punya Alkitab, saya mengajak untuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kalau yang mungkin memegang handphonenya, boleh kita sama-sama buka Alkitab kita dalam buku Lukas. Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Bapak Ibu jika baca judul perikopnya, Lukas 19 mulai ayat yang pertama, kita akan menemukan cerita di sana adalah tentang seorang yang bernama Zakeus. Lukas 19 ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu Saudara, kita dapat informasi tentang Zakeus. Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai biasa, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah kepala pemungut cukai. Sebagai seorang pejabat pemungut cukai. Hari sekarang mungkin kita sebutkan pejabat pajak. Kita bisa tebak, harusnya income-nya, pendapatannya baik ya, di atas rata-rata orang-orang di zaman itu. Dan benar Alkitab mencatat detail selanjutnya. Dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Dia bukan hanya pejabat, tapi Alkitab mencatat dia seorang yang kaya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu, kita dapatkan cerita lagi, kita dapatkan detail dari cerita ini. Zakeus tadi pemungut cukai, kepala pemungut cukai, Alkitab catat dia orang yang kaya, bahkan fisiknya Alkitab juga catat. Lukas menuliskan badannya pendek. Dan di ayat 3 kita juga mengetahui apa yang terjadi ceritanya. Zakeus, seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya ini namun badannya pendek, dia sedang berusaha untuk melihat
Dia sedang berusaha datang kepada Yesus. Dia mau lihat siapa Yesus ini, orang apakah Yesus ini. Namun setelah ia mencoba, dia berlari tapi tidak berhasil karena badannya pendek. Lalu ayat 4 ceritanya berlanjut. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatatkan cerita ini dengan begitu detail. Lukas menuliskan ceritanya begitu baik. Bagi seorang pejabat, kepala pemungut cukai, dan orang yang kaya, rasanya cerita ini jadi tidak biasa. Kenapa? Bayangkan seorang pejabat yang dihormati, orang yang kaya ini, dia harus berlari mengejar Yesus. Dan di usahanya yang pertama dia tidak berhasil karena badannya pendek. Lalu kita tahu cerita berikutnya, dia panjat pohon. Bapak Ibu, coba kita bayangkan kepala kantor pajak, orang yang kaya, yang terhormat, punya jabatan, punya kedudukan, dia harus lari-lari mau kejar orang, gantinya biasa dia yang didatangi orang. Dia karena nggak bisa ketemu orang itu sampai dia harus naik ke atas pohon. Ini bukan cerita yang biasa. Itu sebabnya Lukas menuliskan ceritanya begitu detail. Bapak Ibu, dari cerita Zakheus ini kita dapat pelajaran yang pertama. Kalau mau datang kepada Yesus, kalau mau menghampiri Yesus, Zakheus tinggalkan posisinya, dia tinggalkan jabatannya. Dia nggak peduli, dia pejabat, dia orang kaya. Kalau mau datang sama Yesus, harus rendahkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, dari Zakheus kita belajar pelajaran yang pertama. Kalau mau datang sama Yesus, nggak peduli apapun posisi kita, kaya, miskin, tidak peduli besar atau kecil, tidak peduli tinggi atau pendek, tidak peduli keadaan apapun. Kalau mau datang sama Yesus, kita harus rendahkan diri kita. Kita harus rendahkan diri kita kalau kita mau datang dekat, hampir kepada siapa? Kepada Yesus. Ceritanya berlanjut lagi. Ayat 4 tadi kita temukan bahwa berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari catatan Lukas bahwa setelah Zakheus merendahkan dirinya, dia punya usaha, dia lakukan segala usaha untuk menemui Yesus. Pelajaran yang kedua dari Zakheus kita belajar, kalau kita butuh, kalau kita rasa kita butuh sama Yesus, kita akan kejar terus, kita akan usaha terus sampai dapat. Kalau mau datang kepada Yesus, dari Zakheus kita belajar, kalau kita rasa butuh, kita akan kejar terus, kita akan usaha terus sampai apa? Sampai dapat. Zakheus lakukan usaha yang pertama, dia coba berlari mendahului orang banyak, tapi nggak bisa. Karena dia rasa dia butuh ketemu Yesus. Kalau dia sudah lari nggak bisa, kehalangan orang banyak. Saya akan naik pohon. Untuk ketemu siapa? Untuk ketemu Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari Zakheus kita belajar, kalau kita butuh, kita kejar terus, usaha terus sampai dapat. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya suka main bola, saya ikut sekolah bola. Lalu saya bilang sama mama saya, "Ma, saya mau sepatu bola dong." Lalu mama saya bilang, "Kayaknya kamu belum perlu, kamu masih punya sepatu yang lain." Tapi karena saya rasa saya butuh, saya pingin. Kalau mama nggak bisa, saya datang ke papa. Saya bilang, "Pak, saya mau sepatu bola." Lalu papa bilang, "Aduh, kamu masih punya sepatu bola, nggak usah dulu pakai yang lama." Bapak Ibu, saya pingin, saya rasa saya butuh. Mama nggak bisa, papa nggak bisa. Hari ini mungkin nggak bisa. Minggu depan saya akan datang lagi. Dan minggu depan saya minta lagi. Saya usaha terus sampai saya dapat sepatu bola yang saya inginkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita butuh,
kita akan lakukan apapun. Sebagaimana Zakeus, dia berlari mendahului orang banyak, gak bisa. Bagaimana caranya lagi? Dia naik pohon. Dia lakukan segala usaha hanya untuk bertemu dengan Yesus. Ini membuktikan Zakeus butuh dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagaimana Tuhan mengetahui bahwa kita benar-benar butuh sesuatu, kita inginkan sesuatu, adalah dengan kita minta. Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pelajaran berikutnya, ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak, Ibu, Lukas mencatat ceritanya begitu baik. Lukas tidak mencatat bahwa Zakeus selalu teriak-teriak di pohon supaya Yesus datang menghampiri dia. Tetapi Lukas mencatat ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan Yesus berkata, Zakeus, segeralah apa? Segeralah turun. Bapak, Ibu, Lukas menuliskan cerita ini mempunyai arti rohani yang begitu dalam. Ini membuktikan bahwa Yesus, Tuhan kita, selalu aktif. Lukas mencatat ketika Zakeus ada di pohon, Yesus yang menghampirinya, Yesus yang berbicara lebih dahulu kepada Zakeus, dan Yesus yang meminta Zakeus turun dari pohon. Yesus adalah aktif. Tuhan kita, Tuhan yang aktif. Dia yang mengulurkan tangan lebih dahulu untuk menggapai kita. Gantinya kita yang tarik-tarik dia supaya dia datang. Dari cerita Zakeus kita belajar salah satu sifat Tuhan. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pasif, yang tunggu-tunggu kapan pendeta Riki ini mau bertobat. Tuhan tinggal tunggu-tunggu kapan saudara mau datang, lalu Tuhan tunggu diam tidak bikin apa-apa. Dari cerita Zakeus kita belajar, Yesus adalah aktif. Tuhan kita aktif. Dia yang lebih dahulu bergerak untuk menggapai Zakeus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan yang lebih dahulu bergerak untuk menggapai saudara dan saya. Bapak, Ibu, dari dua poin ini. Pertama, Zakeus rendahkan dirinya. Dia gak peduli siapa dia. Dia gak peduli posisi jabatan, keadaan, keuangannya. Kalau mau datang sama Yesus harus rendah hati. Dan yang kedua, kalau kita butuh, kita akan kejar terus, kita akan lakukan apapun sampai kita bisa dapatkan. Demikian juga dengan permohonan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau datang dekat sama Tuhan, kita berdoa, kita minta sampai sesuatu terjadi kepada kita. Dan apa yang terjadi setelah dua hal ini dilakukan? Yesus aktif menghampiri Zakeus, mengajak Zakeus turun dari pohon supaya Yesus bisa ke rumahnya Zakeus. Bapak, Ibu, ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi ayat ke-7 ceritanya sedikit berubah. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak, Ibu, ketika Zakeus menyambut panggilan daripada Yesus, Alkitab mencatat di ayat yang ke-6 Zakeus penuh dengan sukacita. Tapi di ayat yang ke-7 kita mencatat, boleh jadi Zakeus ketika bertemu Yesus, ketika datang, ketika berhasil menggapai Yesus, dia sukacita. Tapi ada orang-orang di sekitarnya yang gantinya bersukacita malah bersungut-sungut melihat peristiwa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari cerita Zakeus kita juga belajar. Pertemuan kita dengan Yesus belum tentu membahagiakan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kehidupan kita. Boleh jadi kita dekat dengan Yesus, kita senang dekat dengan Yesus, tapi mungkin ada pergumulan dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari anak-anak kita yang gak senang kita ikut dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, cerita ini Zakeus sudah pernah alami. Harusnya semua orang sukacita karena ada orang yang
didatangi rumahnya oleh Yesus, ada orang yang disambut oleh Yesus. Tapi kita lihat kenyataannya, pertemuan kita dengan Yesus, sukacita kita dengan Yesus tidak selalu membawa sukacita juga buat orang-orang di sekitar. Kita menemukan Alkitab mencatat banyak orang yang bersungut-sungut. Kenapa? Ayat 7, kalimat yang kedua. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa orang-orang bersungut-sungut. Kenapa? Karena pekerjaan daripada Zakeus. Zakeus adalah kepala pemungut cukai, dan orang-orang mengatakan ini orang berdosa. Lalu mereka pikir, loh, kenapa Yesus yang baik ini justru datang ke rumah orang berdosa? Bukan pilih kayak rumah orang yang baik, tapi Yesus justru datang ke rumah orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bersyukur ceritanya gak berhenti sampai di sini. Saya ingin membawa pikiran kita ke dalam buku Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 mulai ayat yang ke-12. Ini sekaligus menjawab kenapa Zakeus bisa sebegitunya sampai panjat-panjat pohon, lari-lari hanya untuk ketemu Yesus. Dan kenapa orang-orang banyak bersungut-sungut ketika Zakeus berhasil berjumpa dengan Yesus. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Bapak Ibu, kalau dibaca perikopnya, ini adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis ketika dia berkhotbah dan membaptis banyak orang. Alkitab mencatat dalam buku Lukas, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 13. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Inilah salah satu alasan kenapa banyak orang bersungut-sungut, tidak suka dengan pemungut cukai, dan menyebut mereka orang berdosa. Kenapa? Karena sesungguhnya pekerjaan pemungut cukai tidaklah salah, karena mereka pungut cukai, pungut pajak, tidaklah salah. Tetapi pada prakteknya pemungut cukai sering mengambil yang lebih daripada seharusnya. Itulah yang membuat orang benci kepada pemungut cukai. Dan dalam Lukas pasal 3 ayat ke-13, ketika pemungut cukai itu ada yang bertobat, Yohanes menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Berarti selama ini sebelum mereka bertobat, mereka suka ambil yang bukan bagiannya, lebih daripada yang seharusnya. Bapak Ibu, Lukas 3 ayat 12 menuliskan ada pemungut cukai yang datang bertemu dengan siapa? Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya Zakeus juga ada di tempat ini. Ketika Yohanes berkhotbah membaptis banyak orang, Alkitab mencatat pemungut cukai datang, Zakeus ada di tempat ini. Zakeus mendengar pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, Saudara, pertemuan Zakeus dengan Yesus waktu di Yeriko itu boleh jadi pertemuan fisik pertama yang Zakeus rasakan. Tetapi pertemuan rohani sesungguhnya sudah terjadi sebelumnya, dan itu dicatat di Lukas 3 ayat yang ke-12. Dan Nyonya White, buku Alpha Omega, cerita tentang Zakeus menuliskan hal yang sama. Zakeus ada bersama-sama dengan pemungut cukai ini ketika Yohanes berkhotbah tentang kedatangan Yesus itu, berkhotbah tentang pertobatan, kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Zakeus ada di situ. Kita kembali lagi ke Lukas pasal yang ke-19. Ini boleh jadi pertemuan Zakeus yang pertama secara fisik, namun secara rohani di Lukas pasal 3, Zakeus sudah pernah bertemu dengan Yesus secara rohani. Itu sebabnya dia lakukan segala hal. Dia rendahkan hatinya. Dia kejar terus Yesus sampai dapat.
karena pertemuan rohani dia sudah pernah rasakan sebelumnya. Sehingga ketika Yesus datang secara fisik, dia akan lakukan segala sesuatu untuk bisa menggapai siapa? Menggapai Yesus. Dan jangan heran, itu sebabnya Yesus lebih dahulu aktif menggapai Zakeus yang ada di atas pohon. Bapak Ibu Saudara, kalau pertemuan rohani dengan Yesus sudah terjadi, tidak ada yang bisa halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau hati kita sudah tersentuh oleh Yesus, oleh firman kebenaran Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Ceritanya berlanjut di Lukas pasal yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu, seandainya Zakeus tidak rendahkan dirinya, dia tidak kejar Yesus sampai dapat, mungkin peristiwa ini tidak pernah akan terjadi. Bapak Ibu, pertemuan dengan Yesus tidak pernah sia-sia. Pertemuan saya dengan Tuhan, pertemuan saudara dengan Tuhan, pertemuan kita dengan Yesus tidak pernah berakhir sia-sia. Akan ada selalu sesuatu yang didapatkan, ada berkat yang bisa dinikmati, ada sukacita yang dirasakan sebagaimana yang Zakeus rasakan. Tetapi yang paling penting, pertemuan saya, pertemuan saudara Bapak Ibu dengan Tuhan, dengan Yesus, harusnya menghasilkan pertobatan. Mungkin kita bertanya, bagaimana seharusnya kita bertobat? Zakeus memberikan, cerita Zakeus memberikan jawabannya. Ayat yang ke-8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Pertama, bagaimana kita bertobat? Kita buat komitmen kepada Tuhan. Komitmen Zakeus ketika itu adalah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menikmati firman Tuhan ini, kita berjumpa dengan Yesus dalam firman Tuhan ini, harusnya ada komitmen yang kita lakukan. Setelah kita baca firman Tuhan, apa yang mau kita buat? Harusnya setiap pertemuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Dari Zakeus kita belajar, kita buat komitmen. Dan yang kedua, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakeus sadar dia punya kesalahan, dan dia sadar dia harus bertobat. Bagaimana dia bertobat? Dia selesaikan masalahnya. Kalau dulu dia pernah ambil yang lebih dari orang lain, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, bagaimana kita bertobat? Kita selesaikan masalah kita. Zakeus dia selesaikan masalahnya, dia selesaikan hutangnya kepada orang-orang itu. Dia kembalikan apa yang seharusnya dia tidak dapatkan, bahkan dia kasih lebih lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dari Zakeus kita belajar pertemuan Yesus, pertemuannya dengan Yesus menghasilkan pertobatan. Dan sesungguhnya inilah yang saya dan saudara dan kita semua harus lakukan hari demi hari. Setiap kali kita bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan ini, harusnya ada komitmen dan pertobatan yang kita lakukan. Amin. Bapak, Ibu, nama Zakeus berasal dari bahasa Ibrani yang adalah Zakai. Zakai artinya adalah bersih, suci, atau pure. Saya ingin kita buka Alkitab kita ke dalam buku Wahyu. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam buku Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku,
Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak, Ibu, Saudara, dalam buku Wahyu dituliskan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mencuci jubah mereka. Ketika kita bicara tentang kata suci, itu bukan berarti tanpa dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Wahyu 7 ayat 14 adalah cerita tentang mereka yang dimeteraikan 144.000 orang itu. Kata suci yang digunakan mengindikasikan bahwa bukan saya nggak pernah buat dosa, tetapi mereka adalah yang mencuci jubah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kata mencuci hanya keluar kalau baju saya ini kotor. Itu sebabnya perlu dicuci hingga bersih. Kalau baju saya ini tidak kotor, nggak perlu lagi dicuci karena sudah bersih. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dari Zakeus kita belajar. Mereka yang datang sama Tuhan dan mereka yang diterima Tuhan bukan mereka yang tanpa dosa, tanpa kesalahan, tetapi mereka adalah yang memiliki dosa namun mau berhenti, mau bertobat, mencuci jubah mereka dengan darah anak domba, yaitu dengan darah Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kalau suci itu adalah tidak pernah berdosa, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi dari cerita Alkitab, kata suci menunjukkan adalah mereka yang pernah berdosa namun bertobat dari dosa mereka, mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dari cerita Zakeus yang sederhana ini kita belajar 3 hal. Pertama, kalau mau datang sama Tuhan, tinggalkan semuanya. Kita butuh kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita butuh betul kepada Tuhan, kita akan lakukan segala sesuatu sampai Tuhan merespon apa yang kita lakukan. Dan hasil dari merendahkan diri, berusaha, hasilnya adalah pertobatan. Bapak, Ibu, cerita Zakeus ini sering disandingkan dengan cerita orang muda, orang yang kaya. Lukas pasal 19 ayat yang pertama, mulai ayat yang pertama menceritakan tentang Zakeus. Lalu Lukas pasal 18 mulai ayat yang ke-18 sampai 27 menceritakan tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini menjadi menarik, kenapa? Karena banyak orang yang berpikir bahwa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Tapi ini bukan soal kaya atau miskin, bukan soal tinggi posisi jabatannya atau rendah orang biasa. Alkitab, buku Lukas ingin menunjukkan kepada kita, tidak peduli orang kaya. Orang kaya di Lukas 18, kenapa dia sukar masuk surga? Karena dia nggak mau bertobat, dia tidak mau tinggalkan hartanya. Tetapi Zakeus yang kaya ini, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan. Kenapa? Karena Zakeus yang kaya ini mau bertobat dan tinggalkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan firman Tuhan dari cerita Zakeus ini boleh jadi kekuatan untuk kita. Kita boleh selalu datang kepada Tuhan, karena sesungguhnya kita orang berdosa. Kita perlu bertobat agar ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita sama-sama menyambut Dia, kita masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.